Tragedi ledakan dahsyat di Beirut, Lebanon tidak hanya memporak-poranda wilayah ibu kota dan juga menelan ratusan korban jiwa. Kini banyak pihak meyakini pasca ledakan itu, tekanan akan semakin menghampiri Lebanon. Lantas seperti apa tantangan yang dialami oleh Lebanon sejak beberapa tahun silam? Kami ulas pagi ini dalam ledakan Beirut di pusaran krisis Lebanon. Berikut ini. Akibat ledakan yang terjadi pada Selasa pekan lalu, sedikitnya sudah ada sekitar 158 korban jiwa meninggal dunia dan 5.000 lainnya luka-luka. Pemerintah Lebanon juga memperkirakan kerugian yang dialami telah mencapai 20 miliar dolar atau setara dengan 218,5 triliun rupiah. Nah, pelabuhan di kota Beirut yang merupakan lokasi kejadian, tahukah Anda bahwa itu adalah pusat maritim utama negara di mana setidaknya ada 60% aktivitas impor negara yang melewati pelabuhan itu. Dan tidak hanya itu, sektor penyumbang 1/5 PDB negara, yaitu sektor pariwisatanya di sini, ini ikut terdampak karena pasalnya 90% hotel di Beirut ini ikut rusak parah imbas dari ledakan bermagnitudo 3,3. Nah, sebenarnya sebelum ledakan, Lebanon telah mengalami berbagai ujian berat. Lebanon telah masuk ke jurang resesi dan ini pun terjadi jauh sebelum pandemi COVID-19 ada. Kita akan lihat di slide berikutnya. Jumlah utang Lebanon adalah yang tertinggi ketiga di dunia jika dibandingkan dengan selisih uang yang dihasilkan. Bahkan angka pengangguran negara ini juga terbilang tinggi, yaitu menyentuh level 25% atau hampir sepertiga penduduk Lebanon hidup di bawah garis kemiskinan. Kondisi ekonomi juga semakin parah. Pada akhir tahun lalu terungkap ada skema piramida efektif yang disponsori oleh negara atau skema Ponzi yang disebut oleh analis, dan ini pun dijalankan oleh Bank Sentral Negara. Nah, Bank Sentral diketahui meminjam dari bank-bank komersial dengan tingkat bunga di atas pasar guna membayar kembali utangnya sekaligus mempertahankan nilai mata uang Lebanon dengan dolar Amerika Serikat. Akibatnya, Lebanon menjadi negara pertama di kawasan yang menderita hyperinflasi di sini. Tingkat inflasi tahunan Lebanon pada Juni 2020 melonjak 89,74% dan ini pun merupakan angka tertinggi sejak Desember 2008. Harga barang-barang pokok pun juga naik tajam usai mata uang lokalnya ini ikut merosot. Sayangnya, kenaikan harga barang tidak diikuti oleh peningkatan daya beli masyarakat sehingga kemiskinan pun meradang di Lebanon. Sejak awal Oktober 2019, kekurangan mata uang asing pun juga membuat pound Lebanon kehilangan nilai terhadap dolar Amerika Serikat untuk pertama kalinya dalam 2 dekade. Hal ini pun memperparah masalah hyperinflasi yang pasalnya warga Lebanon ini selama ini dibayar dengan mata uang Lebanon, sementara mayoritas barang dan produk di Lebanon ini diimpor dari luar negeri. Pasalnya, Lebanon sangat bergantung kepada impor dan membutuhkan dolar Amerika Serikat untuk mengimpor. Setidaknya ada sekitar 80% kebutuhan pangan warga Lebanon yang didapatkan dari impor. Atas situasi ini pun gelombang protes anti pemerintah oleh warga menjalar di mana-mana. Warga Lebanon pun juga mengecam tindakan pemerintahnya yang tidak mampu berbuat apa-apa. Kita akan lanjutkan di slide berikutnya. Kekurangan mata uang Lebanon tadi berimbas pada para importir yang meminta bayaran dalam dolar dan membuat para serikat pekerja melakukan pemogokan kerja besar-besaran. Aksi kecaman oleh warga Lebanon kian berlanjut dan mengawali pemunduran mantan Perdana Menterinya yaitu Saad Hariri. Meski begitu, ketika Perdana Menteri Lebanon ini digantikan oleh Hassan Diab akhirnya angkat bicara bahwa Lebanon gagal mencicil uang ataupun utang luar negeri untuk kali pertama dalam sejarah. Cadangan uang mata asing disebutnya telah menyentuh level kritis dan juga berbahaya. Bahkan dana tersisa dikatakan hanya bisa digunakan untuk membayar barang impor vital. Tidak selang berapa lama pandemi COVID-19 dan lockdown menghampiri Lebanon di bulan Maret. Di satu sisi, lockdown memang meredakan aksi unjuk rasa, namun semakin melukai ekonomi Lebanon. Hal itu tercermin usai PHK massal pun terjadi di mana-mana. Kesenjangan antar mata uang Lebanon dengan dolar kian melebar dan bank di Lebanon pun ikut memperketat kontrol modal. Kesulitan ekonomi akibat lockdown nyatanya juga memicu kerusuhan baru. Pada April lalu, aksi demonstrasi ricuh kembali terjadi di Tripoli, di mana beberapa bank dibakar oleh massa. Atas kondisi ini, pemerintah Lebanon pun akhirnya menyetujui rencana pemulihan ekonomi dengan dukungan
dukungan dari IMF yang didapatkan sebesar 10 miliar dolar atau setara dengan 147 triliun rupiah untuk mengakhiri krisis di Lebanon. Namun sayangnya bergeser pada bulan Mei ketika lockdown sudah dilonggarkan, pemerintah Lebanon menyatakan bahwa krisis sebenarnya belum berakhir. Harga beberapa bahan makanan dikatakannya masih naik dan Lebanon beresiko untuk mengalami krisis pangan yang lebih besar. Pasca ledakan pekan lalu pun demonstrasi kembali berujung ricuh dengan puluhan korban yang ikut terluka. Seruan anti pemerintah pun kembali diserukan oleh warga atas kelalaian pemerintah soal ledakan. Dan mengapa? Sepertinya pemerintah Lebanon ini kok kelihatannya sulit mengatasi krisis bahkan sebelum tragedi ledakan terjadi dan pandemi pun juga menghampiri. Kita akan lihat. Mengutip dari BBC, sebagian besar analis menunjuk ke satu faktor utama, yaitu sektarianisme politik atau kelompok yang berjuang demi kepentingan mereka sendiri. Sejak berakhirnya Perang Saudara yang berlangsung selama 15 tahun dan berakhir di tahun 1990, kondisi politik di Lebanon terbilang rumit, di mana ada pembagian kekuasaan pemerintah di antara partai dan juga sekte negara. Nah sayangnya, para pemimpin politik yang terbagi ini masing-masing diketahui kerap mempertahankan pengaruhnya sendiri. Dan bahkan menurut firma konsultan riset yang berbasis di Beirut Information International, nyaris 85% warga Lebanon tidak mempercayai politisi mereka. Ditambah Lebanon pada dasarnya berada di peringkat 137 dari 180 negara terburuk dalam indeks persepsi korupsi versi lembaga Transparency International pada tahun 2019. Lembaga itu pun juga menyebut bahwa korupsi telah meresap ke hampir semua lapisan masyarakat di Lebanon, dari partai-partai politiknya, parlemen, hingga polisi. Nah, kebuntuan politik telah menghambat sistem pemerintahan Lebanon dan juga menimbulkan krisis berkepanjangan. Maka tak heran banyak pihak pun meyakini tragedi ledakan di Beirut akan semakin memperkeruh kondisi negara.